Panah. Cepat pergi. Ayah, Pergi. ayah, Pergi sekarang. ayah. Keluarga Sang kami sudah mengasingkan diri bertahun-tahun. Tak disangka. Kalian masih mau membasmi sampai habis. Orang biasa tak bersalah, tapi memiliki giok jadi bersalah. Sedangkan Tai Chi keluarga Zhang. Ilmu rahasia keluarga Sang. Mustahil. Diserahkan ke tangan pengkhianat seperti kalian. Pianil. Di sini. Berdiri. Shanfeng, ibu menyegel 90% kekuatanmu. Di giok ini, bakatmu luar biasa. Tapi ingat kata ibu, seumur hidup, jangan pernah bertarung lagi. Jadilah orang biasa. Ibu. Sebentar lagi, apapun yang kau lihat, jangan bersuara. Pohon yang menonjol di hutan pasti ditiup angin. Harus belajar menyembunyikan keahlian. Mulai hari ini, aku adalah penyelamatmu. Bawa dia pulang. Mulai sekarang, dia jadi pelayan keluarga Kiao. Tinju. Jiwa. Kuda-kuda harus mantap. 3. Tinju harus kuat. 4. 5. Masih belum bisa. Sampai sekarang, tetap belum ada yang bisa menguasai. 4 atau 2 trik untuk memenangkan seni bela diri. Sepertinya mustahil menemukan jagoan langka. 1 dalam sejuta. Perjodohan adu ilmu keluarga Kiao kali ini. Mungkin akan memalukan. Zhang Shanfeng, apa yang kau lakukan? Kakak senior, aku tidak sengaja. Bagaimana ini? Kakak senior dengar penjelasanku, aku barusan hanya tidak sengaja menyentuh. Aku benar-benar tidak sengaja. Bagaimana mungkin? Memecahkan karung pasir dari belakang. Seberapa tinggi bakatnya? Nona besar. Ikut aku. Oh, Zhang Shanfeng, ambil uang ini dan tinggalkan kota Feng. Nona besar, kamu. Lupakan kejadian hari ini. Kedepannya, apapun yang terjadi, jangan pernah bertarung. Ingat, status dan kedudukanmu jauh tidak sebanding denganku. Jangan halangi aku untuk meraih keluarga kaya. Bahkan untukmu, aku tidak akan membiarkan para binatang itu mendapatkannya. Bawa dia cepat keluar kota. Ingat, jangan biarkan dia ikut sayembara pernikahan. Baik, Nona. Kau menjagaku 20 tahun, mana mungkin aku membiarkanmu menikah dengan orang yang tidak dicintai. Tenang, aku sudah mengatur semuanya. Kiao Yinging adalah perempuan dari keluarga Kiao. Yang paling berbakat dan bertubuh paling bagus. Jika Anda bersamanya, kekuatan pasti berlipat ganda. Ini, sudah kusiapkan orang untuk Anda. Menangkan sayembara pernikahan ini. Bocah, kemajuanmu memang cepat tahun-tahun ini. Tapi dengan kemampuanmu yang cupu,
mustahil bisa mengalahkanku. Xiao Zhong, pengkhianat. Kau berani menjodohkan nona besar dengan orang seperti ini. Sejak zaman dahulu, keluarga Kiao menghormati bela diri. Siapa yang menang sayembara pernikahan, Kiao Yingning jadi miliknya. Dia darah daging keluarga Kiao. Dia bukan alat tukar, perempuan. Di keluarga Kiao yang menghormati bela diri, memang cuma alat. Kau yang sudah kalah ini, tidak punya hak bicara seperti itu padaku. Dia tidak punya hak, aku pasti punya. Nona besar datang sendiri. Nona besar adalah generasi muda keluarga Kiao. Yang paling kuat, cuma kalau dia naik sendiri. Apa tidak melanggar aturan? Kiao Yingning, apa maumu? Kepala suku, menurut aturan keluarga Kiao, siapa saja boleh naik ring, tentu aku juga. Kiao Yingning, apa kau tahu? Naik ring berarti tanda tangan surat hidup mati, cuma hidup mati di ring. Lalu apa? Aku Kiao Yingning. Sebagai keluarga Kiao, tidak akan menikahi orang Jepang. Kalau si cantik mau coba melanggar, akan kuperlihatkan kekuatan kami orang Jepang. Bukan bangsaku, mati pun tidak kunikahi. Kurasa, sebentar kau tidak akan bilang begitu, asalkan lihat kekuatanku, kau akan berlutut mohon padaku. Menyayangimu baik-baik, dan dengan ilmu bela diriku sekarang. Hanya ilmu keluarga sang zaman dulu, Tai Chi, yang bisa lawan aku, keluarga Kiao. Apa-apaan? Tidak tahu malu. Wang Jinya. Benar-benar wangi. Ini. Apakah ini bau tubuh? Kalau tidak pakai baju, pasti lebih wangi. Dia, kenapa masih datang juga? Zhao Shanfeng, cepat pergi. Kalau mereka tahu aku memberikan segalanya padamu, mereka pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Aku tidak akan membiarkanmu menikah dengan orang lain. Bagus sekali, Nyonya Besar sudah menguasai teknik keluarga Kiao. Menghadapi orang Jepang ini, seharusnya bukan masalah besar. Dari segi bakat, Nyonya Besar memang yang terbaik di keluarga Kiao. Dari segi kekuatan, Nyonya Besar juga yang terdepan di antara teman sebayanya. Nyonya besar sendiri yang turun ke arena pertarungan ini. Sepertinya tidak ada yang bisa mengalahkan Nyonya besar. Nyonya Besar hebat sekali. Tidak. Apa yang tidak? Kamu tahu apa? Bukankah ini pengemis yang dulu diadopsi oleh Nyonya besar? Nyonya Besar dulu baik hati mengadopsinya, tapi sekarang, dia malah memuji orang lain dan merendahkan diri sendiri. Apa yang tidak? Dalam 3 gerakan, Kiao Yingning pasti kalah. Kamu ngomong apa? Lihat, ini baru kekuatan Nyonya besar. Nyonya Besar, kejar kemenanganmu. Seperti ini, masih mau menikahi Nyonya besar? Selesai. Jilirangku, Tinju Harimau. Dia ternyata bisa menggunakan teknik Tiongkok, Tinju Harimau. Siapa yang membocorkan teknik ini ke orang Jepang ini? Bagus, teknik ini memang lumayan, tapi kalian orang Tiongkok ini tidak bisa menggunakan teknik ini dengan benar. Sekarang, aku memberimu satu kesempatan. Lewati dari bawahku, mungkin aku akan mempertimbangkan membuatmu menjadi mainanku. Meski aku mati, aku tidak akan membiarkanmu menyentuhku. Masih keras kepala, biar aku calon suamimu. Membuatmu tunduk. Pergi. Nyonya besar bilang, kamu harus pergi dari kota Feng dan jangan pernah bertarung. Lejipila, kalau kamu naik, pasti mati. Pergi. Kemana? Nyonya besar menyuruhku membawamu pergi dari kota Feng. Tidak boleh.
Aku tidak bisa membiarkannya menikah dengan orang seperti itu. Kamu tidak benar-benar berpikir kamu pantas dengan nona besar, kan? Kamu tidak melihat diri sendiri. Kamu ini siapa? Apa katamu? Aku bilang, nona besar kita berstatus tinggi, sedangkan kamu berasal dari keluarga miskin. Seekor anjing yang ditemukan di pinggir jalan juga ingin mencium aroma mawar. Kamu tidak pantas. Cepat pergi. Jangan menghambat. Masa depan cerah nona besar kita. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan menikah dengan orang sepertimu. Nona besar benar-benar bukan lawan Song Ben. Bagaimana ini? Apakah nona besar benar-benar akan menikah dengan orang seperti ini? Apakah akumulasi ribuan tahun keluarga Kiao, keluarga kuno, tidak bisa mengalahkan seorang asing? Siapa lagi yang bisa menyelamatkan nona besar kita? Cepat pergi. Nona besar kita telah berbuat baik padamu. Apakah? Kamu bahkan tidak mendengarkan kata-katanya? Pergi. Sekarang kamu bisa memanggilku suami. Kamu juga pantas? Memang manis, keras kepala, menaklukkan kuda liar paling memuaskan. Kalau berdiri tidak mau memanggil, maka berlututlah dan panggil aku. Memanggil atau tidak? Tidak memanggil, keluarga Kiao selama ribuan tahun, lebih baik hancur seperti Gyo. Daripada utuh seperti genteng, lebih baik mati berdiri untuk sesama bangsaku. Daripada berlutut memohon untuk orang asing. Bagus sekali, lebih baik hancur seperti giok daripada utuh seperti genteng. Sekarang aku akan membuatmu hancur seperti giok, bukan utuh seperti genteng. Mulutmu memang keras, tapi aku punya banyak cara. Apa yang akan kamu lakukan? Memanggil atau tidak? Pana. Sekarang, setiap kali aku bertanya, jika kamu tidak setuju, aku akan membunuh satu anggota keluarga Kiao, panggil. Tidak memanggil. Seni bela diri kuno Daxia, tidak seberapa, seni bela diri kalian. Diinjak-injak oleh kami, wanita kalian. Dimain-mainkan oleh kami. Nona besar. Orang lemah, tidak peduli seberapa banyak, selamanya akan tetap lemah. Sekarang, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu, dunia para kuat, aku adalah yang kuat. Kalian orang Daxia, semut kecil. Hanya aku yang pantas untukmu, jadi. Memanggil atau tidak? Pana. Memanggil atau tidak? Aku memanggil, jangan bunuh mereka, mereka tidak bersalah. Tadi, jika kamu memanggil, masih ada kesempatan. Sekarang, kamu harus merangkak dari sini, baru memanggil. Nona, jangan. Nona, ini adalah harga diri keluarga Kiao. Ternyata nyawa keluarga Kiao tidak berharga. Jangan. Mei Siuk. Maaf. Aku, Kiao Yingying, tidak cukup kuat. Aku akan pergi duluan. Pohon yang menonjol di hutan pasti akan ditiup angin. Harus belajar menyembunyikan keahlian. Jika bahkan orang yang dicintai pun tidak bisa dilindungi, apa gunanya keahlian ini? Apa artinya? Berhenti. Kenapa kamu datang? Zhang Shanfeng. Dia datang untuk apa? Keluarga Kiao benar-benar tidak ada orangnya. Bahkan seorang pengemis seperti ini sudah naik. Tunggu, aku mengerti. Kamu ingin aku membunuhmu dulu, ya? Nona, maaf, aku tidak bisa menghentikannya. Sang Xianfeng, bukankah aku sudah bilang, jangan datang? Kita. Kamu adalah kamu, aku adalah aku. Tidak ada, kita. Jangan-jangan kamu pikir, aku punya perasaan padamu? Dari awal sampai akhir. Kamu hanyalah anjing yang kami pelihara di keluarga Kiao. Sekarang, keluar dari sini. Kodok jangan bermimpi makan daging angsa. Seluruh keluarga Kiao ada di tanganku. Kamu, semua saudara seperguruan keluarga Kiao, termasuk aku. Bukan tandingannya. Dia telah menggabungkan ilmu bela diri dari Xia. Sekarang, untuk benar-benar mengalahkannya, mungkin hanya legenda Tai Chi yang bisa. Tidak pergi berarti mati. Apa kamu bodoh? Bahkan mati pun tidak takut. Bukan aku tidak takut mati.
tapi aku tidak akan mati. Apa katamu? Makhluk kecil seperti ini tidak bisa menggangguku. Kamu melindungiku selama 10 tahun, aku akan melindungimu seumur hidup. Hei, kamu datang untuk apa? Cepat turun. Membalas budi itu bagus. Nona telah merawatmu selama ini. Anjing pun akan mengibaskan ekornya. Sekarang kamu naik, itu bunuh diri. Perbedaan antara kita dan musuh terlalu besar. Cepat turun. Jengga, mereka semua tidak percaya padamu. Oh ya, di Sia ada tradisi yang disebut pahlawan menyelamatkan gadis cantik. Dulu kupikir itu adalah kebajikan. Sekarang, ternyata hanya melihat dunia dari dalam sumur, tidak tahu tinggi rendahnya langit. Lebih baik mundur dan menenun jaring daripada mati demi kebesaran. Untuk menangkap ikan besar, perlu jaring. Untuk udang kecil, cukup diinjak saja. Kamu tahu aturan naik ke panggung secara sukarela? Tentu saja tahu. Hanya membahas kemenangan, tidak membahas hidup mati. Tahu, maka kamu seharusnya lebih tahu. Perbedaan kekuatan antara kita, kamu seharusnya memilih. Menjadi pengecut seumur hidup, daripada naik ke panggung. Menjadi pahlawan selama beberapa menit. Pertama, sampah dari Jepang tidak pantas untuk wanita dari Sia. Kedua, menghina pendekar Sia, penghina pasti mati. Ketiga, Qiao Yingning adalah wanitaku. Wanitaku, menyentuh satu helai rambutnya pun tidak akan berakhir baik. bicara besar, mari kita lihat. Seberapa hebat kamu? Qiao Yingning. Hahaha. Qiao Yingning, kamu baik-baik saja? Mencari mati. Pengemis kecil yang dulu diambil oleh nyonya besar, ternyata bisa bela diri. Aku tidak salah lihat, satu pukulan dari 10 meter. Yang bisa melakukan ini hanya Tai Chi. Kakak senior, ini tidak mungkin. Tai Chi adalah ilmu bela diri tingkat tertinggi dari Sia, melepaskan energi, membunuh tanpa terlihat. Hanya orang dari keluarga itu yang bisa mempelajarinya. Dia seorang pengemis yang tidak diinginkan. Tidak ada gen, tidak ada bakat. Seharusnya aku menyadari, memukul sapi dari balik gunung. Keluarga Qiao, kali ini ada harapan. Kamu. Baik-baik saja, 20 tahun yang lalu kamu menyelamatkanku, 20 tahun kemudian aku menyelamatkan seluruh keluarga Qiao. Hati-hati. Dia mengumpulkan ilmu bela diri Sia. Kenapa? Kamu khawatir padaku? Aku hanya tidak ingin keluarga Qiao kalah. Tenang, dia tidak bisa mengalahkanku. Harus membayar harganya, selama ribuan tahun di Sia, banyak orang. Untuk semangat yang membara, terbungkus kain kafan, akhirnya terkubur di pegunungan. Tidak berakhir baik, anak muda. Aku lihat kamu punya bakat, lebih baik sekarang tunduk padaku. Aku bisa membiarkanmu hidup. Pendekar Sia, untuk kehidupan rakyat, untuk hati langit dan bumi. Meneruskan ilmu kuno, membuka perdamaian untuk generasi mendatang. Kalau begitu, aku akan membuatmu mati tanpa tempat pemakaman. Ini tidak mungkin, menang. Pelayan keluarga Qiao, benar-benar menang. Lihat, ini adalah kekuatan kita, orang Sia. Apa yang kamu lakukan? Di atas ring, hanya membahas kemenangan, tidak membahas hidup mati. Tapi kamu belum mati, jadi siapa yang menang belum ditentukan. Sang Shanfeng, cukup sudah. Baik, saat mereka bertindak terhadap keluarga Qiao. Kalian tidak bilang apa-apa. Saat mereka menghina pendekar dari Sia, kalian tidak bilang apa-apa. Saat mereka menginjak-injak tanah ini, kalian tidak bilang apa-apa. Saya, Zhang Shanfeng, statusnya tidak tinggi. Posisinya tidak kuat, tidak punya uang, tidak punya kekuasaan. Tapi saya tahu, tanah inilah yang membesarkan saya. Air sungai kuning yang mengairi saya. Di tanah ini, pria, wanita, tua, muda, masing-masing menjalankan tugasnya, masing-masing memenuhi tanggung jawabnya. Sebagai pendekar, seharusnya kita siap mati demi keadilan. Setiap ada negara, sampai mati. Nona, tidak disangka. Dan begitu jujur. Kamu yakin ingin menyelamatkannya? Giok ini tidak biasa. Naga yang bersembunyi di Geyser Lot, Haidak Omangko. Jika ada orang yang tahu siapa dia, maka seluruh dunia akan dilanda gelombang besar.
Mama, dia sangat kasihan. Saya ingin menyelamatkannya. Kalau begitu, ingat baik-baik, jangan bayarkan siapapun. Tahu identitasnya. Bocah, aku akui, kamu punya beberapa kemampuan, tapi hanya itu saja. Jangan lupa, aku dari keluarga Songben. Generasi Pendekar, ilmu bela diri kami, Dongying, lebih tinggi dari ilmu bela diri Xia. Benarkah? Ya. Kalau kamu punya kemampuan, biarkan aku menelepon. Baik, bagiku, satu pukulan atau banyak, sama saja. Ini katamu sendiri, jalan ke surga tidak kamu tempuh. Pintu neraka kamu yang masuk. Bocah, kamu gila. Keluarga Songben di Dongying sangat terkenal. Keluarga pendekar, bahkan anak-anak 3 tahun di keluarga mereka, sudah bisa ilmu bela diri. Sekarang baru saja menang, kamu malah membiarkannya mengganti orang untuk melawanmu. Kamu ini seperti mendorong keluarga Kiao ke dalam lubang api. Nona, dia sama sekali tidak berniat membantu kita. Sudah terlambat, kakakku. Adalah Song Benjingi. Apa? Dia ternyata adik Song Benjingi. Siapa itu Song Benjingi? Song Benjingi, keluarga kuno terkemuka. Song Benjingi adalah juara pertama bela diri Dongying tahun ini. Selesai. Bahkan cabang keluarga saja sudah begitu kuat. Keluarga utama datang, itu akan menjadi masalah besar. Nah, sekarang kamu takut kan? Sekarang, perlu Tut Dan minta maaf. Kamu tidak mungkin bisa mengalahkannya. Lebih baik menyerah saja. Kamu benar. Takut setelah tahu, itu benar. Aku memang takut, keluarga cabang begitu lemah, aku takut keluarga utama datang. Tidak cukup untuk satu jariku, kakakmu datang. Hanya bisa berlutut di hadapanku. Mencari mati. Kakak, di Daxia, ada orang yang meremehkanku, ilmu bela diri Dongying. Bahkan bilang, meskipun kamu datang, harus berlutut padanya. Ada orang yang begitu sombong, aku akan membuatnya tahu. Keluarga Songben tidak bisa diremehkan, ya. Nah, senjata menembak burung yang menonjol, kamu. Selesai. Lang Shanfeng, jangan sembarangan. Terlambat. Sekarang baik, orang ini saja sudah begitu kuat. Kakaknya pasti lebih kuat. Seperti apa ya? Kakak, kamu yang meremehkan kami, ilmu bela diri Dongying. Aku tidak. Tadi di telepon, kamu tidak bilang begitu. Ilmu bela diri Dongyingmu hanya sebatas kucing 3 kaki. Tidak layak untuk diremehkan. Aku tahu, kalian sampah. Bahkan tidak layak untuk otak-atik. Tidak menyangka anak ini begitu kuat. Keluarga Kiao berkembang dengan hasil yang baik. Keluarga Songben, bagaimana mungkin bisa dikalahkan oleh seorang pengemis? Sekarang, kamu masih punya kesempatan untuk minta maaf, keluarga Songben. Selalu menjadi keluarga bela diri, ayahku adalah setengah master, kamu berani melawanku. Mereka tidak akan membiarkanmu. Setengah master pun bagaimana? Ayah. Paman. Paman kedua. Kakek. Daxia, ternyata ada orang sekuat ini. Apa yang kamu lakukan? Zhang Shanfeng tunggu sebentar. Xiaoying. Jika Songben mati, tidak ada untungnya bagi keluarga Kiao. Dan Zhang Shanfeng. Berhenti. Kamu tidak mendengarkanku lagi? Nak, aku ingat kamu. Meskipun kamu ingat aku 100 kali, 1000 kali, kamu tidak bisa membunuhku. Sama saja bukan lawanku. Kamu tidak apa-apa? Tak kira kamu sehebat ini. Aku antar kamu obati luka-lukamu dulu. Ayo. Bawahan tidak mampu, rela mati menebus dosa. Kalau tidak bisa ya cari cara, dong tunggu. Sayangku, bawa keluargamu pergi dari sini. Ya. Paman, pengemis kecil sudah menang. Perlombaan memperebutkan pinangan sudah selesai.
Selesai? Menurutku belum. Paman juga tahu, perlombaan memperebutkan pinangan sudah menjadi aturan keluarga Kiao sejak dulu. Mau menghancurkan aturan karena orang ini? Kalau ikut aturan, dia menang memang boleh bawa kamu pergi. Sebagai sesepuh keluarga Kiao, Paman harus lebih patuh aturan. Tapi dalam aturan ini, dia harus bisa kalahkan kamu. Aku baru kalah dari orang itu, dan dia menang melawan orang itu. Ini membuktikan kemampuannya jauh di atasku. Juga pasti bisa kalahkan Songben. Bukan berarti dia bisa kalahkan kamu kan? Betul. Baik Paman, aku adu dengannya sekali, pasti jelas semuanya. Nona besar, mana berani melawanmu? Bodoh, main-main aja lah. Mana mungkin biar kalian main-main. Nona besar ternyata juga sudah jatuh hati diam-diam. Tak kira bisa dapat hati Nona besar, dasar bocah kurang ajar. Tak kira keberuntunganmu sebaik ini. Nona Kiao berjasa padamu, harus kau balas sepenuhnya. CIH, pertengkaran Sebasang Kakasi, APA Bagusnya Ditonton. Pergilah. Bibi Liu ayo pergi, sudah tidak bisa ditonton, namanya juga Nona besar. Kita lihat juga tidak apa-apa kan? Lihat, dalam satu jurus, Nona besar pasti kalah dari pengemis kecil ini. Iya kan? Kalau Nona besar menang. Pengemis kecil ini, muka keluarga Kiao taruh di mana? Apalagi pengemis kecil ini, sekarang kemampuannya tak terduga. Mana mungkin dia menang, ayo pergi. Iya juga, ayo pergi. Ada apa ini, kan sudah kubilang. Seorang pengemis kecil, orang biasa keluarga Kiao. Mana mungkin bisa kalahkan Tuan Songben. Ini tidak mungkin, kemampuan Nona besar kita semua tahu. Lagi pula Nona besar tidak akan lukai orang yang menyelamatkannya. Ini, apa yang sebenarnya terjadi ini? Jangan-jangan kamu kira aku benar-benar suka kamu. Nona besar, Begitu ya? Apa yang terjadi? Apakah Nona besar benar-benar orang yang lupa diri demi keuntungan? Bukan begitu, seharusnya keluarga Kiao. Sejenis cacing yang ditanam dalam tubuh sejak kecil. Cacing. Dengan kata lain, Nona besar sekarang tidak terkendali oleh dirinya sendiri. Bibi Liu, bagaimana kamu bisa tahu semua ini? Saya sudah lama di keluarga Kiao, dengar-dengar. Tidak tahu benar atau tidak. Nyawamu ini saya yang berikan, kamu bisa memilih untuk berdiri di tempat. Tidak bergerak, atau mencoba membunuh saya. bagaimanapun, saya tidak akan melawan Nona besar. Kalau begitu, matilah kamu. Saya tidak sengaja, kamu tidak apa-apa kan? 20 tahun yang lalu kalau bukan kamu yang menyelamatkan saya sudah mati. Bagaimana ini? Nona besar sepertinya berubah menjadi orang lain. Ini bagaimana ya? Kamu ini ngapain? Beberapa serangga, bagian yang tertinggal di dalam tubuh, sulit dibersihkan. Pakai sesuatu, biar keluar saja. Saya tidak sengaja. Tidak apa-apa, saya tahu. Ayo kita pergi. Mau pergi kemana? Zhang Xuan, kamu mau ngapain? Ngapain? Pertandingan belum selesai. Kamu licik, dia sudah terluka seperti ini, masih mau bagaimana? Orang yang berlatih bela diri tidak pernah cari alasan. Yang kuat ya kuat. Yang lemah ya lemah, apa di medan perang. Karena kamu lemah, lawanmu akan kasihan padamu?
Lagi pula pertandingan belum selesai, perang beruntun juga. 36 strategi juga, sejak dulu yang menang jadi raja, yang kalah jadi penjahat. Yang kuat seharusnya menikmati keindahan, yang kalah seharusnya masuk neraka 9 lapis, tenggelam selamanya. Katak dalam sumur mana bisa melihat matahari dan bulan. Apalagi mau makan daging angsa. Luka di tubuhmu. Tidak apa-apa, saya yang urus. Apakah wanita ini lebih penting dari nyawamu? Dulu kalau bukan Nona Kiao yang menyelamatkan saya tidak akan hidup sampai sekarang, jadi bagaimanapun. Saya tidak akan biarkan siapapun menyentuh sehelai rambutnya. Benar-benar tidak mau menyerah sebelum melihat peti mati. Kamu mau tahu kenapa saya bisa duduk di posisi keluarga Kiao? Kenapa saya bisa sejajar dengan Kiao Song? Sejajar. Saya tidak mau tahu. Aku justru ingin memberitahumu. Aku Sang Xuan. 3 tahun belajar bela diri, 8 tahun masuk ke dalam dunia pendekar, 10 tahun menjadi guru bela diri. 15 tahun masuk ke dalam setengah langkah master, sekarang sudah mencapai tingkat master. Tadi aku tidak bertindak, bukan karena aku takut padamu, tapi karena aku tidak ingin berkelahi denganmu. Jadi, yang kuat pantas mendapatkan yang cantik, ini adalah standar yang tidak pernah berubah sejak dulu. Sekarang kamu masih punya satu kesempatan untuk menjadi si imut. Dia benar, meskipun kamu tidak terluka. Kamu bukanlah lawannya. bagaimanapun juga, aku tidak akan. Ingat, mulai dari saat ini, kamu adalah priaku. Tuan terhina, hamba mati. Suami meninggal, istri mengikuti. Benar-benar cinta yang dalam ya. Kamu tunggu dulu, aku yang akan menanganinya. Aku akan membuatmu merasakan satu mati tanpa kuburan. Satu hidup lebih buruk dari mati. Shan Feng. Benar-benar licik, main serang diam-diam. Tidak bisa, energi darah sama sekali tidak bisa mengikuti, sekali mengeluarkan tenaga. Luka tadi mungkin akan terbuka. Harus cepat selesaikan. Kamu ngapain sih? Di atas ring kalah dariku, kamu tanya aku ngapain? Kalau begitu sekarang, kamu bilang aku menang atau kalah? Dia hanya terluka parah. Kamu licik dan tidak tahu malu. Kamu bilang apa? Aku tidak dengar jelas. Aku bilang, kamu. Aku bilang aku tidak dengar jelas, lebih keras. Kamu. Lebih keras. Kamu menang. Kalau aku menang, bagaimana denganmu, Ham? Menurut aturan pertandingan, sekarang aku adalah wanitamu. Lalu kamu harus memanggilku apa? Suami. Lebih keras. Suami. Sekarang kamu bisa melepaskannya? Tentu saja bisa. Shan Feng, Shan Feng. Melawanku, tidak ada yang berakhir baik. Termasuk kamu juga, darah orang lemah seperti ini. Sama sekali tidak pantas mengotori tanganku. Kamu tidak apa-apa. Semua salahku, semuanya salahku. Dokter. Cepat panggil dokter. Siapa yang berani mencoba naik? Paman, kamu tidak mau menolong? Selamatkan dia, seorang pengemis yang kamu tampung, pelayan keluarga Kiao. Apa yang perlu diselamatkan? Jika bukan karena dia, hari ini seni bela diri keluarga Kiao. Martabat Daxia akan diinjak-injak oleh orang Jepang. Diinjak-injak? Jika bukan karena dia, Tuan Sang pasti akan bertindak. Dan dia, hanya akan menghambat kemajuan keluarga Kiao. Seorang dengan status rendah dan posisi yang tidak berarti. Sama sekali tidak pantas naik ke panggung. Kamu. Siapa di antara kalian yang bisa membantu menghentikan pendarahannya? Shan Feng, siapa yang bisa membantu menghentikan pendarahannya? Apa yang kamu lakukan? Orang ini sudah berdarah, tidak mungkin tidak diobati. Apakah kamu bisa pengobatan? Tidak, tapi dulu pernah membalut luka sendiri. Anggap saja ini usaha terakhir. Bibi Liu, dia terluka parah. Membaliknya seperti ini bisa membahayakannya, bukan? Gunakan perban dulu,
pasti akan lebih baik, percayalah padaku. Qiao Ying, ini bukan urusanmu. Lihatlah tatapan suamimu. Biarkan aku membawanya pergi. Menurutmu itu mungkin? Dia sudah tidak berguna lagi. Biarkan aku membawanya pergi. Hidup atau mati. Aku akan kembali. Baik, ini kata-katamu sendiri. Benda tidak berguna, tenanglah, aku juga tidak tahu. Keluarga Xiao, menyembunyikan siren Ali. Qiao Ying adalah kuali yang sempurna. Untung tidak mengganggu urusan tuan itu, kalau tidak, semua rencana akan hancur, dan juga si pengemis itu. Apa latar belakangnya? Baru saja, yang melukaiku. Bukan tinjunya, tapi serangan tak terlihat. Tai Chi bagus, tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. 20 tahun lalu keluarga itu sudah musnah. Tai Chi keluarga Zhang, tak ada yang bisa menandingi. Tidak. Masih ada satu orang yang bisa melawannya. Qiao Zhong, kali ini kamu merusak rencanaku. Cukup untuk membunuhmu, aku lihat kamu sebagai kepala keluarga Qiao. Juga tidak akan bisa bertahan. Untung tuan sudah tidak berguna. Si pengemis itu, hancurkan, jangan biarkan akarnya tumbuh kembali. Tuan, maksud tuan apa? Tuan tenang, aku akan mengirim seseorang untuk urusan ini. Tidak perlu tuan turun tangan, ingat. Harus dilakukan dengan sempurna. Kalau tidak, meskipun aku memaafkanmu, tuan itu pasti akan tahu. Ada kesalahan dalam hal ini, kamu seharusnya tahu. Apa akibatnya? Orang ini pasti akan membuatmu puas. Dulu, kekuatan keluarga Zhang dalam ilmu bela diri kuno bisa dibilang 1 dalam 1.000.000 di seluruh Dacia selama ribuan tahun. Keluarga Zhang selalu mengutamakan ilmu bela diri. Jika bukan karena aturan internal keluarga Zhang, posisi pemimpin aliansi bela diri bisa saja selalu dipegang oleh keluarga Zhang. Maksudmu, keluarga Zhang begitu kokoh, tak tergoyahkan. 4 keluarga besar bersatu, 7 aliran bela diri kuno bergabung. Bukanlah tandingan keluarga Zhang, kecuali keluarga Zhang hancur dari dalam. Sejak dulu, keluarga Zhang selalu memiliki musuh yang kuat. Gerakan-gerakan yang tidak berarti. Apa ini? Ini, tuan mungkin tidak tahu. Jika yang kamu datangkan untukku selalu seperti ini, sesuatu yang tidak jelas, aku tidak keberatan. Kamu mati di sini sekarang. Tuan, tenanglah. Tuan, lihatlah. Ternyata ini seorang ahli. Jurus dewa menunjuk jalan, akar pohon tua melilit. Ternyata ini ahli dari keluarga Wang. Silakan duduk. Silakan minum teh. Di Dacia saat ini, keluarga Wang tidak pernah tunduk pada siapapun, kecuali satu keluarga. Mungkin yang Anda maksud adalah keluarga Zhang dalam ilmu bela diri kuno. Ya, benar, keluarga Zhang. Keluarga Zhang sangat misterius, sayangnya sudah lenyap. Keluarga Wang mengikuti jalan langit. Secara alami menjadi yang terbaik dalam ilmu bela diri kuno saat ini. Bibi Liu, dia terluka parah. Membalunya seperti ini tidak akan cukup, kan? Bagi mereka yang belajar bela diri, yang penting adalah melatih tulang dan otot di luar, dan melatih pikiran dan tubuh di dalam. Jika dia tidak tahan dengan penderitaan ini, dengan apa dia akan mengalahkan mereka? Lihat, kamu penuh darah, cepatlah. Ganti baju, cepat. Pergi.
Bibi Liu, kamu sepertinya sangat paham, kenapa sebelumnya tidak terlihat. Nona Kiao, Anda terlalu memuji. Saya hanya seorang tukang sapu di keluarga Kyo. Apa yang bisa saya pahami? Menjadi manusia, terutama yang berada di lapisan bawah masyarakat, harus belajar segala hal. Jika ada satu keterampilan hidup yang kurang, seperti Tuhan menutup satu jendela, hidup akan menjadi sangat sulit. Kamu pikir semua orang seperti kalian, sakit saja. Bisa dirawat di rumah sakit terbaik, tapi di dunia ini masih banyak orang miskin. Sudah, jangan bengong, obat-obatan ini. Saya butuh bantuan Anda untuk membeli beberapa. Baik. Orang tua, kamu tidak bisa melihatku. Anda siapa? Tidak ada urusanmu di sini. Aku tahu kamu berniat baik. Ingin menyelamatkan orang ini, tapi sudah tua. Janganlah mencari masalah untuk diri sendiri. Orang tua, aku ini suka menghormati yang tua dan menyayangi yang muda. Tidak mau bertindak terhadap orang yang tidak penting. Mengorbankan nyawa untuk orang asing, tidak sepadan. Setelah hidup begitu lama, kamu seharusnya lebih paham, burung yang menonjol akan ditembak. Angin bertiup pada pohon yang tinggi. Sepertinya kamu sudah tua tidak takut mati. Tidak takut teh ini beracun? Tidak takut menghadapi orang sepertimu. Orang tua yang jalannya lambat, aku bahkan tidak perlu bertindak. Dan ruangan ini sangat kecil, sebelum racunnya bekerja. Aku bisa dengan mudah mengatasi kamu. Ruangan kecil. Berarti ruang untuk melarikan diri kecil. Tidak menyangka kamu bisa menggunakan pedang. Tidak terlalu paham. Sepertinya memang tidak terlalu paham, orang yang benar-benar paham menggunakan pedang. Tahu bahwa pedang tidak boleh dikubur di dalam tanah. Akan berkarat. Kamu benar, aku memang tidak paham menggunakan pedang. Pemilik pedang ini juga bukan aku. Orang tua. Sepertinya kamu tidak tahu diri. Mekah selalu diberikan oleh diri sendiri, muka orang sepertimu. Diberikan pun tidak ada yang mau. Ternyata Anda yang hebat, aku meremehkanmu, tapi orang ini tidak bisa kamu selamatkan. Zhang Xuan memberimu berapa banyak uang? Bisa membuat ahli bela diri sepertimu bekerja untuknya. Berapapun yang dia berikan, aku tidak akan memberitahu seorang nenek sepertimu. Aku selalu percaya, kata-kata orang yang akan mati itu baik. Mencari mati. Kenapa kamu di sini? Orang itu, di mana? Orang apa? Orang yang seharusnya mati. Zhang Xuan yang menyuruhmu datang, ya? Tidak menyangka dia tidak bisa menerima kekalahan, meminta bantuan dari luar. Bahkan orang yang terluka parah pun tidak dilepaskan. Menang dan kalah adalah hal biasa dalam perang. Tapi jenderal yang selalu menang, pasti menguasai 36 strategi perang. Untuk mencapai tujuan, segala cara dihalalkan. Baru disebut pria sejati, mencabut rumput tapi tidak sampai ke akarnya. Angin musim semi bertiup, tumbuh kembali. Dia di mana? Dia tidak layak untukku, sudah kusuruh pergi. Jadi, kamu datang untuk membeli obat? Apa urusanmu dengan aku membeli obat? Nona, Benar-benar tidak tahu. Dia sudah kusuruh pergi. Sekarang, kamu masih punya satu kesempatan terakhir. Aku tidak tahu. Mulutmu sekeras apapun, tidak akan sekeras 10 siksaanku. Kiao Yinging.
Wang Kuan, si imut itu belum kembali. Dia pergi membunuh si penulis, seharusnya segera kembali. Orang yang menyinggung Sang Xuan tidak pernah berakhir baik. Apalagi Kiao Yinging adalah orang yang ditunjuk langsung oleh Sang Tuan. Bahkan jika 4 keluarga kuno datang di tangannya, mereka tidak akan berani berkedip. Bajingan. Apa yang kamu lakukan? Kiao Yinging. Bibi Liu, kenapa aku di sini? Nona besar menyelamatkanmu. Lalu di mana dia sekarang? Bibi Liu, kamu pasti melihat sesuatu, kan? Kamu tahu, Nona besar selalu baik kepada kita. Nona besar pergi membeli obat untukmu, ditangkap oleh orang mereka. Aku baru saja melihat, di tanah hanya tersisa ini. Ini miliknya. Masalah ini, lebih baik kamu tidak ikut campur. Tidak peduli siapa lawannya, aku tidak bisa membiarkannya celaka. Sang Xuan. Pasti Sang Xuan yang melakukannya. Dari 4 keluarga kuno, keluarga Zhang sudah habis. Sekarang, hanya tersisa keluarga Wang dan Zhang. Dan keluarga San, sedangkan Sang Xuan adalah penerus keluarga Zhang, baru berusia 25 tahun. Sudah menjadi kepala keluarga Zhang karena kekuatannya. Diharapkan oleh semua, kamu yakin mau pergi? Wanita berhias untuk yang mencintainya. Pria mati untuk yang mencintainya. Aku lebih memilih menjadi pahlawan sejenak di depan orang yang kucintai, daripada menjadi pengecut seumur hidup. Tidak menyangka, masih ada hari di mana aku bisa memanfaatkanmu. Kamu ngapain? Bagaimana? Tidak menyangka ya. Artis itu seharusnya sudah mati sekarang. Lihat, ini apa? Hanya tangan kotor saja. Tidak, ini adalah tangan yang berkuasa di Jiangcheng. Bahkan tangan yang bisa mengubah keadaan di Jiangcheng. Tangan yang bisa menguasai segalanya, juga tangan yang mengalahkanmu. Orang sepertimu. Bahkan jika aku mati, aku tidak akan melirikmu. Tenang saja, aku selalu bertindak sampai tuntas. Seharusnya si sampah itu sudah dipotong-potong sekarang. Apa katamu? Kami hanya mengirim seorang ahli dari keluarga Wang. Sekarang orang ini seharusnya sudah dipotong menjadi entah berapa potong. Kenapa kamu tidak melakukan hal lain? Malah menyelamatkan si sampah itu. Lihat dirimu. Kamu membawa masalah besar untuk keluarga Kiao. Dia tidak mungkin mati. Aku akan melawanmu. Ngapain? Cari orang. Kamu tahu ini tempat apa? Tahu. Tahu masih datang. Tempat orang mati. Kamu cari mati. Membawa orang yang kusayang, hari ini di sini ada 1 orang. Maka akan menjadi kuburan, 100 orang, maka akan menjadi kuburan massal. Kamu cari mati. Kamu memang hebat, tapi orang di sini pasti tidak bisa kamu hadapi. Aku sarankan kamu segera pergi. Kalau tidak, orang penting di sini akan membuatmu hancur. Aku ingin melihat bagaimana aku hancur. Ada yang masuk. Dia, sepertinya sudah tidak bernafas. Tenang, tidak akan mati selama ini. Belum ada seorang wanita pun yang jatuh ke tanganku. Kalau aku tidak mau dia mati, dia tidak akan mati. Sebagai mainan harus memiliki tubuh yang utuh. Hahaha. Ada yang masuk. Berani sekali, aku akan menanganinya, segera kembali. Anak muda, tidak ada yang lebih penting dari nyawa. Kamu cepat lari.
Sudah terlambat. Kamu. Tuan Songben, ini yang lucu. Buat onar di sini, tidak bisa diajar, tidak tahu mundur, kamu datang. Cepat atasi dia, Baka. Bukannya kamu seharusnya sudah mati? Dengan kemampuanmu yang sedikit itu, kamu pikir bisa membunuhku? Bukannya dia sudah dihancurkan? Yosh. Wahahaha, meskipun kamu berhasil lolos sekali, kamu tetap orang yang benar-benar tidak berguna, dibuang oleh keluarga, dikhianati oleh kekasih, orang sepertimu. Tidak akan pernah bisa bangkit, meskipun tahu Qiao Yinging ada di dalam. Kamu tidak bisa masuk, apalagi Qiao Yinging masih di dalam bersenang-senang. Apa katamu? Aku bilang, Xiao Yinging ada di dalam, bersenang-senang. Wahahaha. Berani katakan sekali lagi. Aku bilang, Qiao Yinging ada di dalam, bersenang-senang. Yos, marah, lihat, dia marah, katakan. Apakah dia marah karena dirinya lucu, atau marah karena Qiao Yinging di dalam bahagia? Dia tidak punya hak ikut. Bagaimana? Sudah selesai, Sang Shan? Feng, apa? Dia. Tidak, kekuatan, aku tahu. Sang Shan Feng adalah orang yang lucu. Hanya seorang pria tampan. Dia tidak mati. Sang Shan Feng, kamu ternyata tidak mati. Aku datang untuk mengambil nyawamu. Kamu ingin menyelamatkannya, aku tidak tahu bagaimana. Kamu bisa lolos dari Wangquan. Tapi aku beritahu, di sini banyak ahli. Bahkan nyamuk pun tidak bisa lolos, apalagi kamu. Aku bilang, mengapa gonggongan anjing pulih? Ternyata kekuatanmu pulih. TAPI. Berani kamu bertindak? Pergi, jangan pedulikan aku. Aku tidak akan pergi. Kamu tidak bisa menyelamatkanku. Aku tidak takut mati. Aku pasti akan menyelamatkanmu. Wahahaha. Anggur hari ini benar-benar harus dinikmati dengan baik. Ada aroma. Bau darah. Kekuatanmu ternyata lebih kuat dari sebelumnya. Yinging, kamu baik-baik saja? Tak kusangka kau benar-benar datang menyelamatkanku. Siapa sebenarnya dirimu? Ini salahku, selama ini aku menyembunyikan latar belakangku. Sebenarnya, aku adalah Sang Shan Feng dari keluarga Sang. Sejak keluarga kami, keluarga Sang, dimusnahkan. Ibuku, untuk melindungiku, menyegel kekuatanku. Jika bukan karena kau menyelamatkanku, aku sudah mati. Selama 20 tahun ini, aku terus menahan diri, tapi kali ini aku tidak bisa lagi. Tenang, mulai sekarang, aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu. 4 keluarga kuno, keluarga Zhang. Ternyata, kau adalah yang terdepan dari 4 keluarga kuno. Keturunan keluarga Zhang. Sisa-sisa. Selama 100 tahun ini, keluarga Zhang telah membuktikan diri di hadapan langit dan bumi. Dan di hadapan rakyat. 20 tahun yang lalu aku terus menahan diri. 20 tahun kemudian aku tidak bisa lagi. Memulihkan kejayaan keluarga, membalas dendam. Kewajiban kami sebagai anggota keluarga, tidak bisa dielakkan. Kewajiban yang mulia. Kalau begitu, hari ini aku akan mengantarmu ke bawah. Bertemu dengan anggota keluargamu. Apa yang kau tunggu? Bantu saja.
Memang pantas disebut keluarga kuno Shang. Dalam waktu singkat, meridian yang hancur bisa pulih seperti semula. Sayangnya, hari ini kau tidak akan menang. Taburkan garam di lukanya yang baru. Selesai, Shan Feng, ini salahku. Kamu baik-baik saja. Kekuatan yang sangat dalam. Sepertinya Wang Quan. Mati di tanganmu kan? Kau sudah tahu. Bibi Liu, kenapa kau? Sebelumnya aku lupa mengatakan luka-lukamu diobati oleh Bibi Liu. Seharusnya aku sudah menyadarinya. Bibi Liu bukan orang biasa. Hanya dengan perban sederhana. Semua lukamu bisa sembuh. Dan kekuatanmu juga meningkat. Benar, tidak heran kekuatanku meningkat. Tapi aneh juga, ilmu keluarga Zhang memiliki aliran sendiri. Orang luar sulit membantuku. Bibi Liu, kau adalah... Sekarang, selesaikan dulu orang-orang di sini. Bedaunya. Serang mereka. Shan Feng, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Tidak apa-apa, jangan terlalu memaksakan diri. Siapa sebenarnya dirimu? Sekarang, belum saatnya memberitahumu semua ini. Di balik Zhang Xuan ada orang hebat. Tadi, kamu tidak menyadarinya. Maksudmu, Kungfu Sang Xuan. Meskipun kuat, tapi itu juga bagian dari Tai Chi. Dengan kata lain, yang dipelajari Zhang Xuan adalah kungfu kuno keluarga Zhang, meskipun tidak menguasai intinya, tapi bisa memahami sebagian kecilnya. Itu sudah sangat luar biasa. Bagaimana kamu tahu semua ini? Bisa memahami kungfu kuno keluarga Zhang. Sampai tingkat yang begitu tinggi, pasti sangat menguasai kungfu kuno keluarga Zhang. Seperti lapangan sendiri. Belum saatnya memberitahumu ini. Begini saja, kamu pulang dulu dengan nyonya besar. Aku akan mencoba mengukur kekuatan lawan. Kalau begitu, Tante Liu, hati-hati ya. Tenang saja. Sungguh aneh, ayo pergi. Ini rumah Tante Liu. Ini. Shan Feng, lihat ini apa? Kuda. Namanya kuda 1000 mil, bisa berlari 1000 mil dalam sehari. Kalau sudah besar, kamu harus menungganginya ya. Shan Feng, kamu baik-baik saja. Baik-baik saja. Tidak heran, dia begitu menguasai kungfu kuno keluarga Zhang. Sampai sedetail itu. Bagaimana bisa begitu? Siapa dia? Mungkin dia bukan Tante Liu? Tentu saja bukan. Kapan dia datang ke keluarga Kiao? Kamu tahu? Kalau tidak salah ingat, sekitar 20 tahun yang lalu. Tepat setelah kamu datang. Benar, dia. Tidak salah lagi, pasti dia. Bos Shang, ada yang ingin menemui Anda. Dua. Tiga. Sudah kuduga. Tidak ada nyamuk di sekitarnya, hati jadi tenang. Kemampuan bermain bola meningkat banyak. Jangan-jangan ada kabar buruk yang mempengaruhi moodku? Tentu saja kabar baik. Gagal. Awalnya tidak mau bermain bola lagi, tapi tidak ada pilihan,
harus bergerak lagi. Eo. Kamu tahu, kemampuan bermain bolaku tidak terlalu bagus. Kalau nanti tidak sengaja mengenai kepalamu. Jangan marah ya. Tenang, tidak akan sakit. Tahu gagal masih berani kembali mencariku, ini yang kau lakukan. Hal paling bodoh. Aku mohon biarkan aku pergi. Ada hal penting yang ingin ku sampaikan padamu, tidak tertarik. Masih ada sisa keluarga Shang yang hidup. Apa katamu? Aku bilang, masih ada sisa keluarga Shang yang hidup. Dan tidak hanya satu orang. Bos Shang, lihat. Benar. Dia, mungkin saat keluarga Shang hancur. Masih ada satu anak yang hilang. Ya, Bos Shang. Dia yang melukaiku, Bos Shang. Bos Zhang, tolong bantu aku. Balas dendam untukku, ya Bos Shang. Tenang. Tentu saja. Terima kasih, Bos Shang. Anjing di pintu sudah berapa hari tidak diberi makan. Bawa dia ke bawah untuk diberi makan, ya. Tanpa suara, bisa datang ke hadapanku, ternyata seluruh Jiangcheng. Benar-benar penuh dengan orang-orang hebat. Sayangnya, di tangan Sang Huairen. Tidak pernah ada satu nyawa yang terhutang, orang yang datang ke sini, bahkan lalat. Sulit untuk terbang keluar satu pun. Mereka tidak bisa terbang keluar. Bagaimana dengan aku? Kau. Dulu keluarga Zhang dengan seni bela diri yang tak terkalahkan, tak ada tandingannya di dunia. Pria keluarga Zhang berani untuk negara, 9 kali mati untuk rakyat. Jika bukan karena kau menjadi pengkhianat, meracuni sumur keluarga Zhang, keluarga Zhang tidak akan jatuh. Siapa yang bilang aku lebih baik dari priamu? Siapa yang bilang? Mereka tidak mewariskan ilmu keluarga Zhang padaku. Surga ada jalan kau tidak mau lewat, neraka tidak ada pintu kau malah masuk. Aku akan melawanmu. Berhenti. Ibu. Ternyata kau, kenapa tidak memberitahuku? Dunia persilatan, penuh dengan pertarungan, ibu hanya ingin kau hidup dengan tenang, jangan terlibat lagi dalam konflik ini. Paman, ternyata kau, kenapa? Dulu jika bukan karena keluarga Shang memihak keluargamu, aku tidak akan mengambil langkah ini. Aku beritahu, seumur hidupku berlatih keras, terobsesi dengan bela diri selama 10 tahun. Di keluarga Shang ternyata tidak ada posisi. Sebagai seorang pejuang, seharusnya memperkuat tubuh, menegakkan keadilan. Bukan untuk mengejar ketenaran, untuk kedudukan tinggi di istana. Dan darah akan mengalir deras. Apa yang kamu tahu? Hanya dengan berdiri di atas Gunung Tai, baru bisa memiliki kualifikasi untuk memandang rendah semua orang. Hanya dengan berdiri di atas cahaya bulan, baru ada artinya berlatih bela diri. Karena kalian sudah datang, mari mati bersama. Bagus. Bakatmu bagus, jika keluarga Shang tidak binasa. Kamu akan menjadi yang terbaik di antara generasimu, sayangnya kamu tidak bisa mengalahkanku. Untuk mengalahkanku, hanya pedang 7 bintang, tapi kamu tidak bisa menggunakannya, pedang 7 bintang. Harus mendapatkan persetujuan dari leluhur keluarga Shang. Dengan darah sebagai pengikat, dengan umur sebagai kesetiaan, kamu di hadapanku. Hanyalah sirang anak Kessel, katakan padaku, di mana pedang 7 bintang. Tidak mungkin. Sepertinya kamu benar-benar tidak peduli dengan hidup mati anakmu. Pedang 7 bintang, hanya aku yang bisa mendapatkan pengakuannya. Tidak, masih ada satu orang lagi. Nak, kamu masih ingat dulu ayahmu mengajarkanmu mantra itu? Ingat, keluarga Shang dari generasi ke generasi, berdiri untuk rakyat. Berdiri untuk alam semesta, melanjutkan ajaran para suci, membuka kedamaian untuk semua zaman.
Selain kepala keluarga Zhang, tidak ada yang bisa menggunakan pedang 7 bintang. Dia siapa? Generasi muda keluarga Zhang. Zhang Shanfeng. Mohon pedang. Pedang 7 bintang. Paman kedua, kamu. Pedang 7 bintang, pedang 7 bintang. Apakah kamu benar-benar membuat pedang 7 bintang? Menyala kembali, ilmu legendaris keluarga Zhang. Semuanya ada di tanganku. Mencari dengan susah payah, ternyata didapat dengan mudah. Shanfeng, Bagaimana bisa seperti ini? Kamu pikir aku tidak tahu? Kalian selalu bersembunyi di keluarga Qiao. Kamu pikir tanpa aku? Anjing tua Zhang Xuan. Bagaimana bisa membuat ributan di keluarga Qiao? Kamu. Jahe tetap lebih pedas yang tua. Cepat lari, bawa dia pergi. Ibu. Cepat pergi, pedang 7 bintang hanya simbol keluarga. Dengan pedang 7 bintang, memang bisa menguasai dunia. Tapi ilmu keluarga Zhang bukanlah pedang, bukan jurus. Apalagi siapapun, orang yang berlatih tahu harus melatih hati dulu. Cepat pergi. Ibu. Pergi. Ibu. Barang bagus, barang bagus. Zhang Shanfeng. aku tahu kamu sedih, tapi kalau kamu tidak pergi, Bibi Liu akan mati sia-sia. Kamu pergi dulu saja. Kamu gila. Ibu benar. Ilmu keluarga Zhang bukanlah tentang bela diri, tapi tentang melatih hati. Zhang Shanfeng. Bahkan tidak bersiap untuk lari. Baiklah, aku akan mengantarmu ke akhir. Tidak mungkin. Aku punya pedang 7 bintang, kamu tidak mungkin mengalahkanku. Bela diri itu rendah, melatih hati itu tinggi. Ini tidak mungkin. Apakah ilmu sejati keluarga Zhang adalah? Tidak mungkin.